SPD dari SMA Negeri 1 Ranah Pesisir, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiyanti SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyanti, SPD GR dari SMA Negeri 1 Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, calon guru penggerak Angkatan 9. Oke, Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Yanti. Oke, apa kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Oke, baik Bu. Sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini, saya sebagai observer nih Bu, akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan coaching hari ini ya Bu ya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan kita gunakan. Nah, saya akan mengamati Ibu pada saat Ibu melakukan coaching ya bersama coachingnya. Oke, jangan lupa ya Bu ya, Ibu gunakan prinsip coachingnya ya Bu ya, yang diantaranya proses kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Oke, ini pertanyaan pertama nih Bu. Dari pelaksanaan coaching pada hari ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, dari pelaksanaan coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama present Ya, atau kehadiran penuh. ya. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik Bu. Pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Secara spesifik yang ingin Ibu observasi yaitunya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Pertanyaan ketiga ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan adalah coach saya bisa menemukan solusi sendiri dari masalah yang dihadapinya, Bu. Oke, baik ya Bu ya. Demikianlah pra observasi kita kali ini ya Bu ya. Silakan Ibu lanjut melakukan coaching dengan coachingnya. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya akan menjadi coachnya dan Ibu Rida Mulyanti akan menjadi coach saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rida. Diulangi lagi Bu Rida, unmute itu. Baik Ibu Rida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Selamat siang Bu Rida. Selamat siang Bu Sri. Gimana kabarnya Bu Rida siang ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Tadi Bu Rida katanya mau menceritakan. Nah, apa yang ingin disampaikan Bu? Silakan Bu. Oh ya, terima kasih ya Bu. Begini Bu, kemarin kan kita sudah mempelajari materi tentang pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1 ya Bu ya. Nah, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda di kelas saya di fase F9. Tapi hasil pemahaman siswa masih kurang ya Bu ya. Nah, selain itu juga saya merasa seperti berjuang sendiri karena guru-guru satu mapel saya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu.
Oh, begitu. Jadi Bu Rida merasa berjuang sendiri ya, karena hasil dari pemahaman siswa yang masih kurang dan juga guru sesama-sama rekan Bu Rida belum tertarik melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Benarkah demikian Bu Rida? Iya, Bu. Betul. Nah, topiknya sangat menarik, Bu. Ya, kita memiliki waktu 15 sampai 20 menit, Bu, untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang ingin Bu capai dari pembicaraan kita pada diskusi kali ini, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat dan rekan saya sesama mapel matematika mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, begitu ya, Bu. Hebat sekali Bu Rida sudah mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Namun Ibu Rida merasa hasil pemahaman siswa belum optimal ya. Nah, kemudian ini Bu, apa yang menjadi permasalahan dari Ibu dalam pembelajaran ini sebetulnya, Bu? Jadi mungkin ada 3 ya Bu, 3 hal yang dalam permasalahannya, yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa, yang kedua yaitu partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan yang terakhir yaitu bagaimana caranya agar rekan mapel saya mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Wah, semakin menarik obrolan kita nih, Ibu Rida. Ibu Rida memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, kolaborasi dengan rekan sesama mapel ya. Kalau boleh saya tahu, Bu Rida, apa yang Ibu Rida ingin capai dari pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu, sesudah saya melakukan pengamatan, wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu saya tuangkan sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa, setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan dari kelas fase E, fase F, dan fase F lanjut. Oh, jadi begitu ya Bu Rida. Bu Rida ingin melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian mereka juga rekan-rekan Bu Rida juga melakukannya dari fase E, fase F, dan F lanjut. Begitu ya Bu Rida? Iya, Bu. Ya, saya salut sekali dan mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau boleh saya tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kalau boleh saya tahu nih Bu Rida, langkah atau strategi apa yang akan Ibu lakukan agar kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan hal ini di MGMP Mapel tingkat sekolah. Wah, mantap sekali Bu Rina. Dengan hal tersebut, nah langkah yang sudah Ibu lakukan itu sangat bagus sekali. Kalau Ibu Rida tidak keberatan, kalau boleh saya tahu nih Bu Rida,
dukungan atau motivasi apa yang Ibu Rida butuhkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini agar lebih menambah semangat dalam menerapkannya, Bu Rida? Alhamdulillah saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan satu mapel, dan beberapa teman sejawat. Nah, sepertinya Ibu Rida sudah menyiapkan hal ini dengan matang ya, Bu. Kalau boleh saya menilainya, Ibu sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan hal ini, dukungan yang bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru Ibu supaya pembelajaran berdiferensiasi ini semakin berjalan dengan baik, Bu? Kami mengalami sedikit kendala, Bu, karena jika yang diajak kolaborasi tidak optimal, nah kami mencoba mengajak rekan yang mengajar di kelas fase E untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ada kesinambungan dari kelas fase E, fase F, dan F lanjutan, dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Begitu ya, Bu. Nah, terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan mengajar di fase E, F, dan F lanjut, harapan Ibu ke depannya seperti apa, Bu? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Kemudian Bu Rida, antara grade 1 sampai 10, kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat Ibu ini dan bisa dinaikkan sampai grade berapa, Bu? Kalau sekarang mungkin grade-nya 5 ya, Bu ya. Nah, karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mengingat pembelajaran berdiferensiasi ini kan membutuhkan banyak persiapan, terus dan juga IT ya, Bu ya. Nah, tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai level 7. Karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru muda, dalam segi aplikasi di kelas mereka oke-oke saja, bahkan jagonya. Wah, semakin menarik ini. Analisis Ibu Rida terkait grade guru-guru di sekolah Ibu. Apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi dengan guru satu mapel, Bu? Rencananya minggu depan ya, Bu ya. Sambil remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Alhamdulillah ya, Bu. Saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang Ibu alami sekarang. Nah, saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan nantinya. Mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan ya, Bu, karena saya yang menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian guru matematika kelas fase E, fase F, dan F lanjutan. Nah, guru dari mapel lain juga boleh bergabung kalau mereka bersedia gitu, Bu. Gitu ya, Bu. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu rumpun tersebut dari sekarang ya, Bu ya. Nah, kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Masya Allah.
Ibu Rida, kebetulan waktu kita sudah habis ya Bu. Saya sangat senang karena Ibu bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih Bu, saya tunggu diskusi selanjutnya atau kabar baik selanjutnya Bu. Terima kasih juga ya Bu atas waktunya Bu. Luar biasa Bu, mudah-mudahan dengan percakapan ini Ibu semakin senang dan sukses selalu. Amin, semoga sama-sama sukses ya Bu ya. Nah Ibu Rida, setelah pembicaraan kita ini, hal apa yang dapat Ibu simpulkan dari pembicaraan kita ini Bu? Yang pertama itu saya senang ya Bu, karena bercerita dengan diskusi ini saya mendapatkan solusi apa yang akan saya kerjakan, yaitu mungkin dengan yang pertama dengan mengajak rekan sejawat untuk mendiskusikan biar mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini berkesinambungan mulai dari fase E, fase F, dan F lanjutan begitu Bu. Mantap sekali Bu Rida, semoga hal ini diberikan kelancaran nantinya Ibu, dan semoga nantinya pembelajaran berdiferensiasinya semakin oke dan semakin mantap lagi Bu Rida. Oke Bu Rida, Ya, selamat siang. Salam semangat Bu Rida. Selamat siang Bu, salam semangat. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Rida ya, Bu Sri. Setelah Ibu Sri melakukan kegiatan coaching pada hari ini ya, sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan coaching pada hari ini. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan ya Bu? Baik Ibu, saya telah melakukan coaching, yaitunya coach saya menemukan solusinya sendiri dari coaching yang telah dilaksanakan. Oke, Yaitunya baik. saya sebelumnya melakukan dengan alur tirta, yaitunya dari tujuan, identifikasi, Mhm. rencana aksi dan tanggung jawab, sehingganya coach telah mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Oke, baik. Menurut pengamatan saya nih, Bu, pada saat Ibu melakukan coaching tadi, Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta yang benar. Karena Ibu sudah menggunakan tahapan tirta ya. Oke. Kemudian Ibu juga berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, sehingga coach Ibu bisa menyelesaikan permasalahannya dengan sendiri. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mengembangkan lagi keterampilan saya dalam hal alur tirta, sehingganya saya dapat membantu coach saya dalam menemukan permasalahannya sendiri. Oke, baik Bu. Demikianlah observasi kita kali ini ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.